Bismillahirrahmanirrahim. Af'alut tafdili bermula ini adalah bab menjelaskan fiil-fiil yang dijadikan bahan untuk membuat isim tafdil. Sul cetaklah siapa kamu, min masulin minhu dari bahan yang dibuat cetakan, lit ta'ajubi untuk membuat fiil ta'ajub. Af'alu dengan wazan af'alu litafdili untuk wazan isim tafdil. Wa'ba dan cegahlah siapa kamu allaz terhadap lafaz ubi yang dicegah apa allazi. Cetaklah wazan af'alu untuk membuat isim tafdil dari bahan yang digunakan untuk mencetak fiil ta'ajub. Dan cegahlah lafaz yang dicegah untuk membuat fiil ta'ajub. Wa ma bihi ila ta'ajubin wusil liman ya'in bihi ila tafdilisil. Wa ma bermula lafaz wusil yang dijadikan perantara apa bihima ila ta'ajubin untuk membuat fiil ta'ajub, liman ya'in karena hal yang mencegah, sil sambung atau buatlah perantara siapa kamu bihi dengan ma ila tafdili untuk membuat isim tafdil. Lafaz yang dijadikan perantara untuk membuat fiil ta'ajub karena adanya pencegah, jadikanlah perantara lafaz tersebut untuk membuat isim tafdil. Ya, jadi ini mulai membahas tentang isim tafdil. Pertama, perlu diketahui bahwa isim tafdil itu salah satu bagian dari isim sifat yang ada 5. Isim sifat yang ada 5 itu pertama isim fa'il, kedua isim maf'ul, yang ketiga sigot mubalaghah, yang keempat sifat musyabbihat, dan yang kelima adalah isim tafdil. Seperti yang kita ketahui bersama, tafdil itu kan artinya mengutamakan ya, atau membandingkan. Sehingga fungsi dari isim tafdil adalah mengutamakan satu hal atas yang lain, atau membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Kemudian kalau isim tafdil itu wazannya adalah af'alu. Sehingga kalau lafaz alima artinya mengetahui, kita buat isim tafdil jadinya a'lamu. Jahila artinya bodoh, kita buat isim tafdil jadinya ajhalu. Ya. Dan bahan untuk membuat isim tafdil sama persis dengan bahan yang digunakan untuk membuat fiil ta'ajub. Tinggal cek dalam bab fiil ta'ajub itu kan ada beberapa syarat fiil yang bisa digunakan untuk membuat fiil ta'ajub. Ya. Di sana dijelaskan, ini sedikit mengulas ya. Di sana dijelaskan ada 7 syarat fiil bisa dijadikan fiil ta'ajub. Yang secara otomatis apabila fiil sudah memenuhi 7 syarat ini bisa dijadikan juga isim tafdil mengikuti wazan af'alu. Syarat yang pertama, fiil tersebut harus berjumlah 3 huruf. Sehingga kalau lebih dari 3 huruf seperti contoh istakhroja, maka tidak bisa dibuat isim tafdil ya, sehingga tidak bisa istakhroja dibuat isim tafdil menjadi akhroju. Kemudian syarat yang kedua, fiilnya harus fiil mutasorif, fiil yang bisa tertasrif, sehingga fiil ghairu mutasorif seperti contoh ni'ma ataupun bi'sa ini tidak bisa dijadikan isim tafdil menjadi an'amu atau ab'asu. Ya, kemudian syarat yang ketiga, fiilnya itu harus fiil yang bisa menunjukkan mana perbandingan. Seperti alima kan artinya mengetahui. Kita bisa ucapkan lebih mengetahui ya. Itu maksudnya dibuat perbandingan, ditambahkan lebih atau paling gitu ya. Mengetahui menjadi lebih mengetahui, kemudian paling mengetahui itu kan bisa. Sehingga mengecualikan contoh seperti mata.
yang artinya mati, ini kan tidak bisa kita ucapkan lebih mati atau paling mati, itu tidak bisa. Kemudian syarat yang keempat, fiilnya itu harus fiil tam. Ini mengecualikan fiil nakis seperti halnya kana, amsa, asbaha, dan saudari-saudari kana yang lain. Ini tidak bisa dijadikan isim tafdil. Kemudian yang selanjutnya, fiilnya itu harus fiil yang mujab, fiil yang mengandung makna positif atau fiil yang tidak dimasuki adat nafi. Sehingga fiil yang manfi, fiil yang kemasukan adat nafi, seperti contoh ma'alima artinya tidak mengetahui, ini tidak bisa dibuat isim tafdil karena tidak bisa dibuat fiil tajub, begitu. Kemudian syarat yang selanjutnya, fiil tersebut isim sifatnya tidak mengikuti wazan af'alu. Sehingga ini mengecualikan fiil seperti sawida, isim sifatnya kan aswadu. Kemudian awiro, ini isim sifatnya kan awaru, mengikuti wazan af'alu. Maka sawida dan awiro tidak bisa dibuat isim tafdil, ya. Kemudian syarat yang terakhir, fiil tersebut harus mabni fa'il. Sehingga fiil yang mabni maf'ul tidak bisa dibuat isim tafdil. Seperti contoh kita ucapkan olima, artinya diketahui, ini tidak bisa kita ucapkan a'lamu, ya, dibuat isim tafdil, itu tidak bisa, ya. Itu 7 syarat fiil yang bisa digunakan menjadi bahan untuk membuat fiil ta'jub, yang secara otomatis ini juga menjadi syarat fiil tersebut dijadikan isim tafdil. Nah, sehingga ketika ada fiil yang tidak memenuhi salah satu dari 7 syarat tersebut, maka tidak bisa juga dijadikan isim tafdil, ya. Itu maksud bait yang pertama. Saya ulangi bahwa bahan yang digunakan untuk membuat isim tafdil sama seperti bahan yang digunakan untuk membuat fiil ta'jub. Contoh sederhananya begini, kalau isim tafdil itu Zaidun a'lamu min amrin. Zaidun bermula Zaid, itu a'lamu lebih mengetahui siapa Zaid, min amrin dibandingkan Amr. Nah, a'lamu ini namanya isim tafdil. Dia mengikuti wazan af'alu dan dia berfungsi untuk membandingkan antara Zaid dengan Amr. Atau bahasa lainnya, a'lamu ini digunakan untuk mengutamakan Zaid atas Amr dari segi pengetahuan, ya. Nah, perbedaan antara isim tafdil dengan fiil ta'jub, kalau fiil ta'jub kan wazannya seperti yang kemarin, ma'af'ala syai'an dengan af'il bi syai'in. Kalau isim tafdil itu wazannya af'alu, begitu. Kemudian untuk bait yang kedua, wama bihi ila ta'ajjubin wusil lima ni'ain bihi ila tafdilisil, maksudnya ketika ada fiil yang tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan fiil ta'ajjub, kan ada solusinya, ya. Solusinya itu adalah fiil tersebut diambil bentuk masdarnya dan kita tambahkan lafaz asyadda atau asydid kalau dalam fiil ta'ajjub. Seperti contoh istakhroja, ini kan termasuk fiil yang jumlah hurufnya lebih dari 3, ya. Maka secara teori istakhroja tidak bisa kita buat fiil ta'ajjub, ya, menjadi ma'akhroja syai'an, ini tidak bisa. Nah, solusinya bagaimana? Kita ambil masdar dari istakhroja. Masdar istakhroja itu apa? Istikhrojan. Kita ambil itu, kemudian kita tambahkan lafaz asyadda. Kan kalau kalau fi'il ta'jub itu wazannya ma'af'ala syai'an, ya. Berarti kita ucapkan ma'asyadda istikhrojan, begitu, ya. Bukan ma'asyadda istikhrojahu, gitu, ya. Jadi seharusnya kan kalau rangkaian yang
rangkaian yang aslinya itu, semisal istakhroja memenuhi syarat nih ya, semisal memenuhi syarat kan kita ucapkan ma akhroja syai'an kan begitu. Cuman masalahnya istakhroja tidak bisa dibentuk fi'il ta'ajjub, sehingga kita ambil masdarnya saja menjadi istikhroja, dan syai'annya ini menjadi domir sehingga istikhrojahu. Nah, antara ma dengan istikhrojahu kita tambahkan lafaz asyadda ya. Jadi lafaz asyadda itu bisa dijadikan perantara untuk membuat fi'il ta'ajjub ketika ada sebuah hal yang mencegah pembuatan fi'il ta'ajjub. Nah, hal ini pun bisa dilakukan untuk solusi membuat isim tafdil. Istakhroja itu kan tidak bisa dibuat isim tafdil, sebab dia fi'il yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Maka nanti kita ambil masdar dari istakhrojanya ya, istikhrojannya kita ambil, kemudian kita tambahkan lafaz asyaddu, sehingga kita ucapkan Zaidun asyaddu istikhrojan min amrin. Zaidun bermula Zaid, itu asyaddu lebih keras apanya, istikhrojan usaha mengeluarkannya, min amrin dibandingkan amr ya. Jadi istakhrojanya itu tidak dibuat akhroju, tidak kita ucapkan Zaidun akhroju min amrin, tidak, tapi kita ambil masdarnya, istikhrojannya itu kita ambil, kemudian kita tambahkan lafaz asyaddu ya begitu. Jadi ulangi lagi bahwa fiil yang tidak memenuhi syarat untuk dibuat fiil ta'ajjub maka ada solusinya ya. Solusinya adalah fiil tersebut diambil masdarnya, kemudian kita tambahkan lafaz asyadda kalau dalam fiil ta'ajjub. Kalau dalam isim tafdil kita tambahkan asyaddu begitu. Cuman perbedaan selanjutnya, kalau tadi kan dalam fiil ta'ajjub kita tambahkan asyadda ya. Kalau dalam isim tafdil kita tambahkan asyaddu, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau dalam fiil ta'ajjub masdar dari fiil yang diambil masdar dari fiil yang tidak memenuhi syarat kita jadikan kedudukannya maf'ul bi. Seperti contoh tadi kan ma asyadda istikhrojahu, artinya ma bermula sesuatu yang agung, itu asyadda membuat lebih apa ma istikhrojahu terhadap usaha mengeluarkan syai'un ya. Jadi istikhrojanya itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kalau dalam isim tafdil, istikhroj atau masdar dari fiil yang tidak memenuhi syaratnya ini berkedudukan sebagai tamyiz, sehingga tadi maknanya kan ma Zaidun bermula Zaid, itu asyaddu lebih keras apanya istikhrojan usaha mengeluarkannya min amrin dibandingkan amr ya.